Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, kita semua tahu bahwa kehidupan kita pasti akan berakhir dengan kematian. Dan kematian bukan sesuatu yang aneh. Kematian adalah sesuatu yang wajar karena kita semua tahu. Kita semua tahu bahwa cepat atau lambat kita akan mati, kita akan meninggal. Kita akan meninggalkan kehidupan kita. Tetapi setelah kematian itu masih menjadi misteri. Artinya, kita masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi setelah kita meninggal? Setelah kita mati, apa yang akan terjadi? Dan itu menjadi misteri pada hampir semua orang. Nah, misteri tentang apa yang akan terjadi setelah kematian ini kemudian dibahas oleh semua agama, dibahas oleh semua tradisi, oleh semua kepercayaan. Dan pada umumnya, agama-agama besar maupun kepercayaan-kepercayaan dan bahkan kepercayaan yang sifatnya primitif sekalipun pada umumnya percaya bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang baru. Ketika seseorang meninggal, ia akan melanjutkan kehidupannya di alam setelah kematian, di alam lainnya. Nah, itulah kenapa kalau kita perhatikan bahwa ada banyak tradisi yang di sana mengindikasikan bahwa ada sebuah kepercayaan bahwa setelah seseorang meninggal akan melanjutkan kehidupannya di alam kehidupan lainnya. Walaupun itu bukan agama Buddha. Misalnya apa? Kita memperhatikan raja-raja zaman dulu, ada yang punya kepercayaan bahwa setelah meninggal harus melanjutkan kehidupan di alam lain, dan sehingga benda-benda, barang-barang yang berharga setelah ia meninggal, setelah seorang raja meninggal juga ikut dikubur, dengan anggapan di alam lain juga masih bisa menikmati. Bahkan ada beberapa penemuan di mana ketika seorang raja meninggal, kemudian bahkan pelayannya, bahkan selir-selirnya juga ikut dikubur, dengan anggapan bahwa nanti di kehidupan mendatang mereka juga akan masih melayani sang raja. Nah, sehingga di sini banyak kepercayaan agama umumnya percaya beranggapan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang lain. Dan dari sinilah kemudian berbagai macam upacara, berbagai macam persembahan, berbagai macam hal yang tujuannya adalah untuk memberikan keselamatan, memberikan kedamaian, memberikan yaitu hal yang baik kepada mereka yang telah meninggal, itu dilakukan. Nah, dalam hal ini, dalam agama Buddha juga sama. Dalam agama Buddha kita mengenal istilah patidana, yang artinya adalah pelimpahan jasa. Nah, patidana ini juga sebenarnya diajarkan oleh Sang Buddha itu atas dasar karena agama Buddha, ajaran Sang Buddha percaya bahwa setelah kematian masih akan ada kelahiran. Setelah seseorang meninggal akan melanjutkan kehidupan di alam lain. Maka muncullah patidana. Dan sebenarnya apa itu patidana? Nah, patidana adalah pelimpahan jasa yang dalam prakteknya seseorang yang masih hidup di alam manusia ini melakukan kebajikan, yang biasanya kebajikan ini kalau zaman Sang Buddha biasanya berdana. Walaupun sekarang kita tahu bahwa kebajikan apapun bisa dilimpahkan, tetapi umumnya adalah berdana, melakukan kebajikan dengan berdana, memberikan persembahan kepada orang tertentu atau kepada biku, kepada sangga. Nah, kemudian kebajikan tersebut dilimpahkan untuk sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Nah, diceritakan mereka yang meninggal dunia dan terlahir di alam peta, lahir di alam yang dikenal sebagai, kalau di Indonesia dikenal sebagai alam hantu. Nah, mereka bisa menerima persembahan kebajikan yang keluarga masih hidup ini melakukan. Nah, latar belakang keberadaan patidana di sini dilatar belakangi dengan cerita Raja Bimbisara. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa tidak lama setelah Sang Buddha mencapai kebuddhaan, lantas beliau membabarkan dhamma
kepada Pancawagya, kepada Yasa dan teman-temannya. Dan pada saat Sang Buddha mengirimkan misionaris yang pertama, para bante, para biku untuk membabarkan Dhamma, beliau sendiri pergi ke daerah di mana Kassapa bersaudara yang merupakan para pertapa yang di bawah Raja Bimbisara di daerah Magadha berada. Nah, Kassapa bersaudara ini yang ketiganya memiliki murid 1000, kemudian menjadi para biku, menjadi biku dan mempraktekkan Dhamma di bawah ajaran Sang Buddha. Nah, suatu kali ketika mereka melakukan perjalanan menuju ke Magadha, nah bertemu dengan Raja Bimbisara, yang sebenarnya Sang Buddha masih sebagai seorang bodhisattva dan pernah yaitu akan memberikan sebagian kerajaannya untuk Petapa Gotama pada waktu itu sebagai seorang bodhisattva. Nah, bertemu dengan Sang Buddha kemudian mendapatkan Dhamma, mendapatkan wejangan dari Sang Buddha, mencapai kesucian Sotapanna, dan bahkan beserta dengan yaitu banyak pengikut Raja Bimbisara juga mencapai kesucian Sotapanna. Nah, kemudian Raja Bimbisara meminta Sang Buddha dan juga para siswa beliau sangga untuk mendapatkan menerima makanan di keesokan harinya. Nah, Sang Buddha datang ke kerajaan. Nah, pada waktu itu, pada waktu Raja Bimbisara ini memberikan makanan, sebenarnya ada banyak makhluk peta, makhluk yang terlahir di alam peta, yang dulu pernah menjadi kerabat Raja Bimbisara yang sudah menunggu bahwasanya nanti ketika Raja Bimbisara memberikan dana makan kepada Sang Buddha dan juga para siswa Sang Buddha, raja ini akan melimpahkan jasa kebajikannya untuk mereka. Tetapi pada waktu itu ternyata tidak. Raja Bimbisara tidak berpikir tentang makhluk-makhluk peta, tentang kerabatnya, leluhurnya sudah meninggal. Nah, pada saat memberikan makanan, bahkan Raja Bimbisara ini berpikir tentang tempat yang cocok bagi Sang Buddha dan para siswanya. Jadi tidak berpikir bahwa persembahan makanan ini dilimpahkan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Nah, pada saat itu terjadi dan tidak terpikir untuk melimpahkan jasa kebajikan untuk makhluk-makhluk peta, kerabat yang telah meninggal dunia, nah kemudian para peta ini menjadi marah, tidak suka dengan Raja Bimbisara. Dan di malam harinya dikatakan peta-peta ini di tembok-tembok kerajaan, jadi di luar tembok kerajaan, mereka membuat suara gaduh, membuat suara yang mengerikan. Nah, yang mendengar hanya Raja Bimbisara saja. Nah, karena ketakutan, besok paginya menceritakan kejadian tersebut kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa mereka adalah makhluk-makhluk peta yang merupakan kerabat dari Raja Bimbisara di kehidupan yang lampau. Nah, diceritakan bahwa pada kehidupannya lampau, 92 kapak sebelum Sang Buddha Buddha Gotama mencapai kebuddhaan, ada seorang Buddha bernama Buddha Pusa. Nah, Buddha Pusa ini merupakan anak raja, seperti Sang Buddha Gotama yang juga anak raja. Nah, menjadi Buddha, nah rajanya ini, ayahanda dari Buddha Pusa ini sangat pelit. Pelit untuk tidak memberikan kesempatan bagi orang lain memberikan dana, persembahan dana kepada orang lain, kepada Buddha. Jadi apa yang dibutuhkan oleh Sang Buddha dan Sangha itu hanya Sang Raja saja yang boleh untuk memberikan. Maka yang lain-lain tidak boleh. Bahkan anaknya yang 3 lainnya, yang dikatakan sebagai adik-adik Sang Buddha juga tidak diberi kesempatan untuk bisa memberikan persembahan dana kepada Sang Buddha. Maka dikatakan, yaitu para pangeran, 3 pangeran ini yang merupakan adik dari Sang Buddha, Buddha Pusa, kemudian membuat sebuah rencana bagaimana supaya mendapatkan kesempatan untuk memberikan dana kepada Sang Buddha dan para siswa Sang Buddha. Lantas kemudian 3 pangeran ini membuat kekacauan, pura-pura membuat kekacauan di yaitu perbatasan kerajaan. Nah, oleh Sang Raja diminta untuk
mendamaikan kekacauan tersebut, untuk meredam kekacauan tersebut. Tetapi tiga pangeran ini mengatakan, kami akan mendamaikan yaitu kekacauan tersebut, meredakan kekacauan tersebut. Tetapi ada permintaan. Kalau bisa meredam, ada permintaan. Boleh tidak kami memberikan persembahan dana makanan kepada Sang Buddha dan para siswa beliau selama 7 tahun. Oleh rajanya tidak boleh. Kemudian mereka bargaining, akhirnya diperbolehkan memberikan dana makanan selama 3 bulan ketika Sang Buddha Pusa dan para siswa Sang Buddha, yaitu Sangga, sedang melakukan masa wasa. Seperti sekarang yang sedang kita lakukan, para Bante sudah sedang melakukan atau sudah menghabiskan masa wasa. Nah, kemudian setelah mereka mampu meredakan yaitu kekacauan yang sebenarnya mereka buat sendiri, akhirnya mereka mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan dana makanan kepada Sang Buddha dan para siswanya. Nah, dalam perjalanan memberikan dana makan selama 3 bulan ini, ada orang-orang yang sebenarnya tidak baik, yang punya perilaku yang buruk, juga ikut berada di sana, ikut pura-pura untuk mempersembahkan dana makan. Mereka bekerja di sana pura-pura, tetapi mereka justru mencuri makanan, mencuri dana makanan yang seharusnya dipersembahkan untuk Sang Buddha dan para siswanya. Tetapi dalam persembahan dana makan yang 3 bulan ini juga tidak ada masalah. Tetapi ada beberapa orang yang demikian melakukan kejahatan demikian, mencuri makanan yang seharusnya dipersembahkan untuk Sang Buddha dan Sangga. Nah, sebagai akibatnya, mereka selama berkalpa-kalpa dikatakan terlahir di alam neraka. Nah, kemudian pada zaman yaitu Buddha Kasapa, jadi sebelum Sang Buddha Gautama ada Buddha Kasapa, mereka terlahir sebagai peta. Nah, mereka melihat sendiri, oh ternyata kalau terlahir sebagai peta, kalau keluarga dari peta itu melakukan kebajikan, kemudian dilimpahkan kepada peta, peta itu mendapatkan kebahagiaan. Bahkan ada yang kemudian terlahir di alam surga. Lantas mereka mendatangi yaitu Buddha Kasapa dan bertanya, apakah kami juga bisa mendapatkan patidana, mendapatkan pelimpahan jasa dari keluarga kami? Nah, Buddha Kasapa mengatakan, oh bisa, tetapi tidak sekarang. Nanti suatu saat ketika di masa mendatang, ada muncul seorang Buddha bernama Buddha Gautama, ada salah satu kerabat, yaitu Raja Bimbisara yang nanti akan memberikan patidana kepada kalian semua. Nah, kalian bisa mendapatkan kebahagiaan karena patidana tersebut. Nah, kemudian mereka tunggu, mereka berpikir bahwa wah, walaupun sebenarnya rentang waktu pada zaman Buddha Kasapa dengan Buddha Gautama itu sangat lama, karena Buddha Kasapa ini mempunyai umur sebagai manusia itu dikatakan sampai 20.000 tahun umurnya. Dan itu rentang waktunya dengan manusia berumur rata-rata 100 tahun pada zaman Buddha Gautama itu sangat lama. Tetapi oleh peta-peta ini berpikir itu seperti kalau kita berpikir besok akan mendapatkan makanan yang enak, akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Padahal rentang waktunya sangat jauh, sangat lama. Nah, kemudian ketika ternyata Buddha Gautama muncul, ya Sang Buddha kita muncul, dan Raja Bimbisara juga menjadi penyokong Sang Buddha dan memberikan dana makanan, tidak terpikir untuk melimpahkan jasa kebajikan kepada makhluk peta-peta ini, sehingga mereka marah, tidak suka. Dan disitulah kemudian mereka membuat suara-suara gaduh yang menakutkan, yang mengerikan. Nah, Raja Bimbisara menceritakan kepada Sang Buddha. Nah, Sang Buddha menceritakan kejadian tersebut. Nah, akhirnya kemudian suatu kali Raja Bimbisara juga memberikan yaitu persembahan makanan, minuman, jubah kepada Sang Buddha dan Sangga, dan dilimpahkan kepada makhluk-makhluk peta ini. Nah, dikatakan ketika air minum diberikan kepada Sang Buddha dan Sangga, makhluk-makhluk peta ini kemudian mendapatkan seperti yaitu kolam yang begitu jernih. Nah, dengan kekuatan, kemampuan, kesaktian Sang Buddha, makhluk-makhluk peta yang berada di tembok-tembok istana ini kelihatan oleh orang-orang yang berada di situ. Mereka melihat bagaimana makhluk peta yang kurus kering, yang tidak terurus, yang menderita, begitu dilimpahi jasa oleh Raja Bimbisara
ketika mempersembahkan minuman kepada Sang Buddha dan Sangga, mereka mendapatkan kolam air. Ketika Bimbisara ini mempersembahkan makanan, juga makanan yang mewah, juga tersedia untuk para pita ini. Dan dikatakan mereka terlahir di alam surga karena hal itulah. Nah, itulah yang menjadi latar belakang mengapa Patidana ini dianjurkan oleh Sang Buddha, dianjurkan oleh Dhamma. Sehingga di sini Patidana memang sesuatu yang dipraktikkan oleh negara-negara Buddhis. Tidak hanya di Indonesia, di Sri Lanka, di Thailand, di Myanmar, Patidana ini dilakukan. Ya, atas dasar yaitu cerita mengenai Raja Bimbisara. Yang memang ini terdapat di dalam kitab komentar, terutama untuk Kudakapata, kitab komentar Tiruk Kuda Sutta. Nah, kemudian kalau kita melihat di kitab suci lainnya seperti misalnya Sigalowada Sutta dan juga ada Anguttara di sana. Anguttara ini ada sutta namanya Putta Sutta. Di sana memang ada juga pernyataan bahwa Sang Buddha mengatakan bahwa orang tua ini biasanya mempunyai keinginan untuk memperoleh anak itu agar mendapatkan 5 hal. Yang salah satunya adalah petanang kalangkatanang dakinang anupadasati. Jadi berharap bahwa nanti anaknya ini akan memberikan persembahan yang ditunjukkan untuk makhluk peta, artinya mereka. Jadi setelah mereka meninggal, nanti anak-anaknya ini melakukan patidana. Dengan kata lain melakukan patidana. Nah ini diberikan, ya Sang Buddha mengatakan di dalam Sigalowada Sutta dan juga di dalam Putta Sutta. Sehingga di sini patidana menjadi sebuah hal yang sudah dipraktekkan secara ya generasi ke generasi oleh umat Buddha sejak zaman dulu. Kalau kita mengacu pada kitab komentar Tiruk Kuda Sutta ya sudah sejak zaman Sang Buddha patidana ini dilakukan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang menjadi pertanyaan adalah persembahan kepada leluhur. Karena sekarang kita mempunyai yaitu 2 tradisi. Karena kita juga dipengaruhi oleh tradisi kalau di Jawa, tradisi Jawa, kemudian di Chinese, ya di China juga tradisi Chinese. Yang mana ketika kita melakukan patidana, kita juga tidak lupa memberikan persembahan berupa sesajian. Itu persembahan kepada leluhur. Jadi kalau ada cempeng, ada ulambana, itu biasanya ada persembahan kepada leluhur berupa makanan, berupa sesajian. Nah pertanyaannya adalah apakah persembahan kepada leluhur ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha atau tidak? Karena biasanya yang dilakukan adalah patidana. Patidana adalah dengan kita melakukan kebajikan yang kemudian dipersembahkan, diatasnamakan kepada leluhur. Nah sementara untuk sesajian, persembahan kepada leluhur berupa sesajian, ini sesuai dengan ajaran Sang Buddha atau tidak? Nah dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, tentu ini masih sangat sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Jadi ada satu sutanya, ada satu suta yang bisa kita peroleh di dalam Janusoni Sutta, itu di dalam Majjhima Nikaya. Nah dalam suta tersebut sebenarnya ada seorang Brahmana bernama Janusoni. Nah Brahmana ini datang pada Sang Buddha dan mengatakan dalam bahasa Pali ya, Danani demas sadani karoma. Kami para Brahmana ini suka atau biasa memberikan dana, memberikan persembahan. Sadani karoma, dan kami juga selalu melakukan sada. Nah, sada nanti kan kita jelaskan. Kemudian ketika melakukan itu, kami berpikir, idang danang petanang nyati salohitanang upakapatu, idang danang petak nyati salohita paribunjantu. Jadi kami berpikir semoga persembahan ini, pemberian ini, idang danang, juga melimpah kepada kerabat keluarga yang telah meninggal dunia, kepada leluhur. Dan semoga mereka, kerabat keluarga yang telah meninggal dunia, menikmati persembahan ini. Nah, kemudian kita harus tahu yang dimaksud dalam persembahan ini itu apa. Nah, para Brahmana ini sebenarnya punya tradisi yang disebut sebagai sada. Maka sadani karoma. Dalam bahasa Pali sadani karoma dari kata srada. Nah, dalam ajaran Brahmana, bahasa Sanskerta, sada ini adalah srada.
Nah, yang dimaksud dengan serada, melakukan serada, itu adalah memberikan sesajian. Memberikan sesajian kepada leluhur berupa makanan. Memberikan sesajian berupa makanan kepada leluhur. Sehingga pertanyaannya adalah apakah sesajian ini itu bisa diterima oleh leluhur atau tidak. Nah, ketika mereka melakukan serada, kalau di Jawa itu ada upacara namanya nyadran. Itu juga sama. Juga memberikan sesajen untuk leluhur, nyadran. Nah, kemudian dalam ajaran Brahmanisme, ya dalam ajaran Hindu itu ada namanya serada. Nah, apakah persembahan sesajen ini bisa diterima oleh leluhur atau tidak? Ini pertanyaan yang diberikan Brahmana Janusoni kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, ada makhluk-makhluk yang ketika hidup sebagai manusia melakukan berbagai macam kejahatan. Membunuh, mencuri, berzina, berbohong, kemudian melakukan suka mengucapkan kata-kata kasar, fitnah, gosip yang tidak bermanfaat, punya yaitu nafsu ragawi yang besar, punya kebencian yang besar, punya pandangan salah. Dan ketika meninggal, mereka terlahir di alam neraka. Nah, makhluk-makhluk yang makan dari makanan alam neraka ini tidak bisa mendapatkan, tidak bisa menikmati yaitu persembahan ini. Tidak bisa menikmati sesajian ini. Tidak bisa menikmati dana ini. Artinya mereka tidak bisa menikmati sesajian yang dipersembahkan oleh yaitu manusia. Yang pertama. Yang kedua, ada makhluk-makhluk atau ada manusia yang suka melakukan kejahatan seperti yang tadi disebutkan. Membunuh, mencuri, berzina, berbohong, gosip, suka fitnah, ya punya abijah. Abijah itu semacam keserakahan yang besar, kebencian yang besar, dan juga punya pandangan salah. Dan ketika meninggal terlahir di alam binatang. Nah, ini juga tidak bisa mendapatkan yaitu katakan sesajian, tidak bisa mendapatkan sesajian. Nah, kemudian juga makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa itu juga dikatakan tidak mendapatkan sesajian. Tetapi dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan bahwa mereka yang dalam kehidupan sebagai manusia melakukan kejahatan, banyak kejahatan, dan terlahir sebagai makhluk peta, terlahir di alam peta, dalam bahasa Inggris hungry ghost, atau makhluk hantu kelaparan. Nah, mereka bisa mendapatkan sesajian yang diberikan. Nah, sehingga di sini sesajian ini ternyata kalau kita mengacu kepada Janusoni Sutta ini, sesajian yang dipersembahkan itu bisa dinikmati oleh mereka yang terlahir di alam peta. Nah, kemudian Brahmana Janusoni mengatakan, lah kalau misalnya ternyata kerabat keluarga kita ini tidak ada yang terlahir di alam peta. Maksudnya yang kerabat yang sekarang dalam kehidupan sekarang, mungkin orang tua kita, saudara kita, anak kita tidak terlahir di alam peta. Apakah persembahan yang kita berikan ini akan dapat dinikmati? Dan Sang Buddha mengatakan, kalau keluarga yang sekarang tidak terlahir di alam peta, mungkin mereka terlahir di alam surga semua. Masih ada keluarga-keluarga di kehidupan yang lampau yang ada yang terlahir di alam peta. Nah, kemudian Janusoni mengatakan, tetapi kalau keluarga-keluarga yang lampau itu tidak ada yang terlahir di alam peta, lantas bagaimana? Sang Buddha mengatakan tidak mungkin. Dalam perjalanan kehidupan yang begitu panjang, begitu lama, tidak mungkin. Tidak ada satu kerabat pun yang tidak terlahir di alam peta. Pasti ada. Dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan ketika kita memberikan sesajian kepada mereka. Nah, itu dikatakan demikian. Nah, sehingga di sini sesajian juga masih diperkenankan. Dan itulah kenapa di dalam khotbah lain dikatakan bahwa seorang perumah tangga itu memiliki lima yaitu tugas kewajiban
Jadi setelah mendapatkan kekayaan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, maka mereka masih hendaknya melakukan kebajikan dengan cara melakukan 5 hal. Nah, seperti apa? Raja Bali, Nyati Bali, Atiti Bali, Dewata Bali, dan yang kelima adalah Petaka Bali. Nah, Petaka Bali artinya memberikan sesajian kepada peta. Memberikan sesajian kepada mereka leluhur atau sanak keluarga kita yang telah meninggal dunia. Dan ternyata sesajian di sini bisa dinikmati oleh mereka. Kita tidak tahu bagaimana mereka menikmati, mungkin harumnya atau bagaimana, atau sarinya atau bagaimana, tetapi mereka dikatakan menikmati sesajian yang dipersembahkan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya patidana itu sangat baik. Karena patidana itu artinya mengajak terutama mereka makhluk peta untuk ikut berbahagia dengan kebajikan kita. Dan yang kedua, memberikan sesajian juga itu baik. Karena itu juga memberikan makanan kepada mereka. Dikatakan demikian. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang juga perlu diperhatikan lagi adalah bukan kita memberikan persembahan kepada mereka, makhluk-makhluk peta, tetapi kita pun juga harus memiliki kualitas yang baik. Ini telah disebutkan oleh Sang Buddha di dalam salah satu khotbah, yaitu Akangkaya Sutta. Nah, dalam Akangkaya Sutta ini, Sang Buddha mengatakan begini, kalau seseorang ingin supaya sanak keluarga yang telah meninggal dunia, yaitu Petanang Kalangkat Tanang, jadi sanak keluarga yang telah meninggal dunia sebagai peta, mendapatkan keyakinan yang baik kepada kita. Nah, terutama pada waktu itu memang Sang Buddha mengajarkan Dhamma kepada para biku. Kalau seorang biku menginginkan supaya sanak keluarga yang telah di alam peta mendapatkan keyakinan kepada kita ketika mengingat kita, atau kita mengingat biku tersebut, dan karenanya mendapatkan manfaat yang besar, hasil yang besar, maka biku tersebut harus mempraktekkan sila, mempraktekkan samatha, tidak meninggalkan meditasi, dan juga mempraktekkan vipassana. Artinya adalah, pertama penting, makhluk peta pun juga sebenarnya akan bahagia kepada, yaitu yang berbuat kebajikan. Yang pertama adalah ketika yang berbuat kebajikan adalah sanak keluarganya. Seperti kita. Kalau kita melihat orang lain yang berbuat kebajikan, mungkin kalau kita masih berbahagia, atau kita merasa biasa saja. Kalau yang berbuat kebajikan adalah orang lain yang tidak ada hubungan darah dengan kita. Kita merasa biasa. Atau kalau kita sudah mengenal Dhamma, ya kita memang akan bahagia. Kalau walaupun itu orang lain, kita merasa bahagia. Tetapi kita akan merasa lebih bahagia lagi kalau yang berbuat kebajikan adalah keluarga kita, sanak keluarga kita, orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Nah, demikian pula makhluk peta juga sama. Kalau yang berbuat kebajikan orang lain tidak ada efek. Karena orang lain yang tidak punya hubungan kerabat dengan kita. Tetapi kalau yang berbuat kebajikan adalah keluarganya sendiri, akan berbahagia. Dan itulah kenapa. Kenapa bahwasanya yang seharusnya berbuat kebajikan yang kemudian dilimpahkan kepada makhluk peta ini, ya seharusnya adalah sanak keluarganya, bukan orang lain. Sanak keluarga yang masih hidup inilah yang harus memberikan, yang harus melakukan kebajikan dilimpahkan untuk peta, bukan orang lain. Karena nantinya memberikan efek besar agar peta tersebut itu merasa bahagia, ya adalah keluarganya sendiri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita memperhatikan khotbah Akangkaya Sutta, maka sebenarnya makhluk-makhluk peta ini akan lebih berbahagia lagi dengan pikiran yang disebut pasana citta, pikiran yang punya confidence, punya keyakinan terhadap keluarga yang masih hidup, adalah ketika keluarganya ini juga menjaga moral mereka, menjaga praktek dhamma mereka. Nah, artinya apa? Kalau makhluk-makhluk peta ini melihat kok keluarganya itu mempunyai moral yang baik, suka bermeditasi, mempraktekkan samatha, mempraktekkan vipassana,
mempraktekkan dhamma dengan baik, mereka akan punya keyakinan. Dan ketika mereka punya keyakinan, apalagi keluarganya ini juga melakukan patidana atas nama mereka, mereka akan jauh lebih bahagia lagi. Dan sebenarnya yang membuat mereka itu, katakan, terbebaskan dari penderitaannya sebagai peta, karena terlahir sebagai peta, adalah pikiran bahagia mereka sendiri. Kalau mereka tidak berbahagia, tidak akan mendapatkan manfaat. Karena mereka berbahagia dengan apa yang dilakukan oleh keluarga, nah, pikiran bahagia mereka itu sendiri yang sebenarnya memberikan, yaitu kebahagiaan kepada mereka, membebaskan mereka dari penderitaan karena terlahir sebagai peta. Nah, oleh sebab itu, kalau sanak keluarganya di sini juga tidak hanya sekedar memberi, mungkin setahun sekali, kemudian kalau pas ada acara ulambana, kemudian melakukan patidana, tidak hanya demikian. Tetapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari juga berusaha untuk mempraktekkan dhamma dengan baik, mempraktekkan sila, meditasi, suka berdana, mempraktekkan dhamma dengan baik, sehingga sanak keluarga yang telah meninggal dunia mengetahui kita, menjaga kemoralan kita, menjaga yaitu dhamma yang kita praktekkan, mereka akan lebih punya sada, punya kepercayaan, punya keyakinan. Dan itu yang akan jauh lebih membantu mereka. Nah, oleh sebab itu, tidak hanya, katakan, terkadang kita tuh hanya berpikir bahwa kita berdana kepada wihara, kita berdana kepada sangga, kita berdana kepada orang bajik, nanti pasti akan diterima oleh peta. Tidak hanya demikian, bahkan kita pun juga harus mengkondisikan kita menjadi seorang yang bijak, seorang yang bajik, seorang yang menjaga moral. Nah, sehingga di sini akan lebih membantu makhluk peta yang membutuhkan bantuan dari kita. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, artinya yang pertama patidana itu juga penting karena memberikan kebahagiaan secara batin. Tetapi tidak hanya patidana, tetapi kita pun juga sesuai dengan anjuran Sang Buddha juga menjaga kemoralan kita, menjaga praktek dhamma kita, sehingga sanak keluarga yang terlahir dalam peta juga mendapatkan keyakinan. Dan ketika kita melakukan sesuatu atas nama mereka, akan lebih yakin lagi, akan lebih bahagia lagi. Nah, yang kedua juga, memberikan sesajian persembahan kepada leluhur juga bukan sesuatu yang dilarang oleh Sang Buddha. Sesuatu yang masih itu dianjurkan oleh Sang Buddha. Bahkan sesajian di sini tidak hanya kepada peta, sesajian kepada para dewa pun juga masih dianjurkan oleh Sang Buddha. Walaupun para dewa tidak makan makanan sesajian kita, tetapi memberikan sesajian kepada para dewa itu artinya ya kita artinya memberikan penghormatan kepada para dewa. Nah, dewa ini juga makhluk-makhluk yang patut dihormati karena mereka terlahir di alam dewa atas dasar kebajikan mereka, atas dasar sila mereka, atas dasar kedermawanan mereka. Kita menghormati mereka, manusia menghormati mereka dengan cara memberikan sesajian, itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha. Nah, sehingga di sini memberikan persembahan kepada leluhur dan juga patidana, dua-duanya bukan sesuatu yang dilarang.